Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai satu topik, yaitu mengenai angka 666. Banyak orang Kristen yang merasa kebingungan di dalam memahami terminologi 666. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kita untuk mencoba memahaminya dalam konteks apa yang Alkitab ajarkan. Nah, kita akan membaca teks Alkitab terlebih dahulu untuk kita memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang angka ini. Saya akan membacakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 dikatakan, "Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, saya akan memulai pembahasannya dari kalimat yang kedua, dari kata karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Apa maksud kalimat yang digunakan oleh Yohanes dalam Alkitab ini? Nah, waktu Yohanes berkata bahwa bilangan ini adalah bilangan seorang manusia, artinya binatang yang digambarkan dengan angka 666 itu sesungguhnya hanyalah manusia. Nah, ini berarti bahwa 666 adalah simbol, itu adalah gambaran yang digunakan untuk menyebut satu sosok manusia. Hanya manusia yang bagaimana? Nah, maka kita akan belajar bahwa 666 itu menunjuk kepada manusia yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, atau disebut juga sebagai antikristus, yang membuat begitu banyak orang mengikut dia, disesatkan oleh kehadiran, oleh pengajaran, maupun oleh apa yang dia lakukan. Nah, jadi kita mungkin bertanya sekarang, kenapa angka 6 yang digunakan oleh Alkitab dalam menyebut antikristus? Nah, secara sederhana kita harus memahami bahwa angka 7 di dalam Alkitab digunakan untuk menyebut kesempurnaan, digunakan untuk menggambarkan Tuhan. Nah, jadi misalnya saja kita membaca mengenai 7 roh Allah. Nah, 7 roh Allah itu menunjukkan pribadi roh Allah yang sempurna. Atau 7 kaki dian emas menunjukkan gereja yang utuh, yang menjadi milik Tuhan. Nah, jadi angka 7 sesungguhnya digambarkan untuk menggambarkan Tuhan, karya Tuhan, milik Tuhan, segala sesuatu yang terkait dengan Tuhan. Nah, jadi orang yang disebut yang digambarkan sebagai binatang dengan angka 666 begitu ya. Jadi kalau 7 adalah gambaran untuk Tuhan, maka kalau binatang ini atau orang ini digambarkan dengan angka 6, itu berarti orang ini adalah orang yang ingin mencapai atau ingin menyamai Tuhan, ingin mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Dia ingin, karena dia ingin, kalau angka Tuhan adalah 7, maka angka 6 adalah angka yang mendekati 7. Artinya apa? Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Dia tidak sama dengan Tuhan, dia berbeda dengan Tuhan. Nah, itulah yang membuat kenapa penulis kitab Wahyu menggunakan angka 6, karena keinginan orang ini untuk menjadi Tuhan, menjadi seperti Tuhan, padahal dia adalah manusia biasa saja. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa digunakan angka 6 3 kali? 666. Nah, kenapa harus 3 kali? Kenapa tidak cukup dengan satu angka 6 saja? Nah, angka 3 atau pengulangan 3 kali juga menegaskan sesuatu yang bersifat menyeluruh, sesuatu yang bersifat lengkap, sesuatu yang bersifat klimaks, itu digunakan angka 3, salah satunya. Nah, itulah sebabnya waktu Alkitab mengatakan bahwa penyesat ini, binatang ini, atau sosok orang yang mengklaim sebagai Tuhan ini digambarkan dengan angka 666, maka yang Alkitab mau tunjukkan bahwa ini berbicara mengenai sosok antikristus, penyesat yang berbeda dari penyesat-penyesat yang telah ada sebelumnya. Nah, kita bisa mengatakan ini adalah penyesat atau ultimat, penyesat yang paling ultimat. Ini adalah penyesat yang
yang di akhir zaman berbeda daripada penyesat-penyesat yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena penyesat ini begitu banyak memperdaya orang, dan penyesat ini tidak mudah untuk dikenali. Itulah sebabnya maka banyak orang kemudian berhasil disesatkan oleh dia. Artinya 3 kali yang digunakan dengan 66 ini menunjukkan dahsyatnya, hebatnya dari apa yang dilakukan oleh sosok antikristus ini. Nah, kalau kita membaca misalnya saja di dalam ayat yang ke-13, sini dikatakan bahwa binatang itu atau sosok antikristus yang digambarkan dengan 66 itu dikatakan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Nah, kita tentu mengingat bahwa orang yang pernah menurunkan api dari langit adalah Elia. Artinya orang ini, sang antikristus, dia melakukan apa yang dilakukan oleh salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama, yaitu Elia. Nah, tentu yang dimaksudkan dengan dia melakukan apa yang dilakukan oleh Elia jangan ditafsirkan secara harafiah, tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah sosok dari antikristus itu, dia melakukan apa yang seolah-olah dilakukan oleh nabi-nabi Tuhan dalam PL ataupun oleh juru bicara Allah yang sejati. Nah, jadi tetapi mereka sesungguhnya adalah penyesat. Mereka menyesatkan begitu banyak orang. Tapi mereka mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikut Tuhan ataupun guru-guru dalam jemaat yang sejati. Nah, itulah sebabnya maka begitu banyak orang disesatkan oleh binatang 666, oleh antikristus yang berbahaya, yang tidak mudah dikenali ini, antikristus yang berbeda dari antikristus yang lainnya. Nah, itulah arti daripada angka 666. Jadi 666 menunjuk kepada sosok manusia antikristus yang berbeda daripada penyesat-penyesat lainnya. Dan 3 kali 66 dan 3 kali angka 6 digunakan untuk menegaskan dampak dan dahsyatnya penyesatan yang dia lakukan. Nah, dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Maka dikatakan oleh penulis kitab Wahyu, yang penting di sini adalah hikmat. Artinya apa? Orang-orang percaya membutuhkan pengertian. Pengertian tentang apa? Pengertian untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pengertian untuk dapat melihat ajaran yang benar, ajaran yang salah. Hikmat untuk dapat membedakan guru yang benar dan guru yang salah. Dan juga dikatakan barang siapa yang bijaksana atau barang siapa memiliki pengertian, memiliki hikmat, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah binatang seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, jadi diminta kalau orang memiliki hikmat, baiklah ia menghitung angka bilangan itu. Yang dimaksudkan dengan menghitung bukanlah kita mengkalkulasi, mencari tahu, mencocok-cocokkan siapa binatang 66 ini dengan tokoh siapa. Tetapi yang dimaksud dengan menghitung adalah kita memiliki hikmat, kita dipanggil Tuhan untuk mengenali, membedakan, melihat ajaran mana yang benar, ajaran mana yang salah. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjaga, mengawasi. Karena kita tidak pernah tahu bahwa misalnya saja ada tokoh tertentu yang barangkali kita kagumi, kita anggap sebagai orang yang menjadi juru bicara Tuhan, tetapi bisa saja salah. Dan itulah yang selalu diingatkan oleh kitab suci kepada kita mengenai bahaya daripada sebuah penyesatan ataupun ajaran sesat. Dan sebuah penyesatan atau ajaran sesat seringkali kita tidak bisa lihat dengan mudah. Maka kita butuh belajar firman Tuhan dengan baik. Kita butuh mengenali kebenaran-kebenaran Tuhan supaya kita bisa membedakan manakah ajaran yang benar, manakah ajaran yang tidak. Manakah ajaran yang betul-betul dari firman Tuhan dan manakah ajaran yang bukan dari Tuhan. Kiranya video ini boleh menolong kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan angka 666. Tuhan memberkati pendengar sekalian.